Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 12 ayat 20 sampai 33. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Mengapa dipasang tudung di atas salib itu? Salib itu ditudungi dengan kain ungu. Begitu juga patung-patung itu ditutupi kain ungu. Untuk sementara waktu kita tidak bisa melihat langsung kepada apa yang ditudungi itu.
Mungkin maksudnya supaya kita merenungkan atau berpikir siapa yang ada di belakang tudung itu. Tidak bisa dilihat langsung. Maksudnya supaya kita tahu bahwa ada sesuatu di balik tudung itu. Yang harus dilihat bukan oleh mata kepala kita, tapi mata hati kita. Supaya sabda Nabi Yeremia itu terasa kebenarannya. Karena Allah berkata kepada Nabi Yeremia, "Aku melihat umatku sudah tidak mendengarkan aku lagi. Aku akan membuat perjanjian yang baru. Tidak lagi dalam huruf-huruf 10 perintah itu. Dari roh batu yang diberikan Allah kepada Israel di Gunung Sinai itu. Tetapi aku akan menanamkan di dalam hati orang hukumku itu. Di dalam batin akan kutuliskan apa yang kuperintahkan. Sehingga kalau kita mau menemukan perintah Allah itu, temukan di dalam hatimu. Karena Allah sudah mengukir di hatimu, sudah menempatkan perintahnya di hatimu. Seperti sabdanya kepada Nabi Yeremia itu, tidak perlu lagi orang diajarkan oleh orang lain apa yang menjadi perintah Allah itu. Sudah tertanam di dalam hatimu. Tinggal pandanglah dan bahwa di dalam hatimu itu sudah tercantum. Mungkin itu maksudnya pula kita hari-hari ini berpuasa dan berpantang supaya tidak melihat hanya hal-hal yang jasmani, tetapi terutama hal-hal yang tidak kelihatan, yang rohani itu. Ketika orang-orang Yunani itu datang kepada Yesus, mereka itu simpatisan. Mereka mendengar rencana setidak-tidaknya mungkin hal ini yang terjadi. Karena tidak dituliskan di dalam kitab suci itu, hanya orang-orang Yunani itu mau bertemu dengan Yesus. Mereka bertemu dengan Filipus. Filipus mengajak Andreas untuk mengajak mereka itu bertemu dengan Yesus. Apa yang mereka katakan kepada Yesus tidak disebutkan dalam Injil ini. Tetapi kita tahu karena Yesus kemudian berkata, "Aku tidak akan meninggalkan perutusanku di dunia ini." Sebagai manusia, Yesus itu datang ke dunia ini untuk menjalankan kehendak Bapanya. Tetapi kita bisa memperkirakan, kira-kira orang Yunani itu berkata, "Jangan ke Yerusalem." Waktu itu ada pesta Paskah orang Yahudi, dan Yesus bertekad karena tahu bahwa saatnya akan tiba, saat dialah yang menentukan saatnya, bukan musuh-musuhnya atau bukan orang-orang lain,
bukan orang-orang dunia ini, tetapi Dia yang menentukan saatnya menjalankan perintah Bapanya itu untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena Allah itu sudah melihat kedegilan hati manusia yang sering menolak untuk melakukan kebenaran dan kebaikan Allah. Itu pula yang membuat Yesus berkata, jika biji gandum ini tidak mati, ia tinggal sebiji. Tetapi jika ia mati, biji itu akan menghasilkan banyak buah. Akan menghasilkan banyak buah. Jika aku akan menarik semua orang kepadaku, karena aku ditinggikan. Aku ditinggikan. Cara orang biasa menghukum mati itu setidak-tidaknya sama di dataran bumi ini. Entah dengan dipancung, entah ditembak, entah dihukum di kursi listrik, ya, kita tahu itu hukuman-hukuman mati dunia ini. Kalau melihat film itu dipancung, ya, karena iman mereka. Tetapi disalibkan itu satu-satunya di mana orang dibunuh dengan ditinggikan. Ditaruh di atas salib lalu ditinggikan dan dibiarkan sampai mati. Karena salib itu, ketika orang disalibkan itu, orang matinya pelan-pelan, sangat sengsara. Karena tertarik oleh tubuhnya yang berat itu, tangan ini menarik otot-otot di dada ini, sehingga lama-kelamaan sulit bernafas, seperti orang yang tenggelam di laut. Matinya itu tidak bisa bernafas pelan-pelan. Karena makin otot ini menahan tubuhnya dengan otot paru-paru, otot yang membuat orang bisa bernapas. Itu orang yang mati ditinggikan. Karena itu Yesus mengatakan, aku akan menarik semua orang ketika aku ditinggikan. Dan dikatakan, itulah cara yang dipilih oleh Allah itu. Lalu kita tahu bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh berketetapan hati. Ia tidak menolak dan berkata, aku akan terus meneruskan perjalananku. Itu yang dikatakannya. Dan kitab Ibrani itu mengatakan, itulah kesalehan seorang imam besar. Imam itu pembawa persembahan. Dan imam besar kita itu mempersembahkan dirinya sendiri sebagai persembahan untuk umat Allah agar mereka menjadi anak-anak Allah. Ditebus dosa-dosanya, pelanggarannya, tidak diingat-ingat lagi dosanya. Karena itu lalu kita tahu apa yang Ia ingin perintahkan di dalam hati kita. Ia ingin agar kita sungguh-sungguh menjadi pelayannya. Pelayan Kristus ini lain dari pelayan dunia. Pelayan dunia itu melayani orang-orang yang ingin diistimewakan atau orang yang ingin nyaman, lalu dia mengangkat pelayan-pelayan. Tetapi pelayan Kristus ini seperti dikatakannya,
pelayanku akan selalu ada bersama dengan aku. Pelayannya akan ada selalu bersama dengan aku dan selalu siap melayani aku. Pelayannya itu akan dikuatkan karena sang tuannya itu selalu ada bersama dengan sang pelayan. Sang pelayan besar itu, Imam Agung kita itu selalu berada bersama dengan orang-orang yang mau melayani dia. Jadi lalu kita tahu, Yesus itu mau melayani kita. Yesus itu nama diri. Banyak orang di Israel itu namanya Yesus. Tetapi Kristus itu gelar. Kristus itu gelar raja yang diurapi oleh Allah. Seperti nabi-nabi itu atau raja seperti Raja Daud itu diurapi untuk memimpin orang-orang Israel. Kristus itu yang diurapi oleh Allah sendiri. Kita berkata Yesus Kristus Tuhan. Tuhan itu nama Allah, makhluk yang adikodrati, seperti yang juga dimiliki setiap manusia, karena setiap manusia juga punya kemampuan adikodrati berkat pemberian Allah. Di samping kodrat manusia sebagai hal yang terlihat jasmani, terlihat pula manusia itu mempunyai keadikodrati, mempunyai sesuatu roh yang lebih daripada sekedar jasmani belaka. Roh itu di mana Allah menempatkan perjanjiannya di dalam diri kita. Maka itu kitab Ibrani berkata, jangan tinggalkan Roh yang kudus itu dalam diri kami. Pemazmur, bukan. Jangan tinggalkan Roh Kudusmu dalam diriku. Maksudnya supaya kita ini menjadi pelayan-pelayan yang handal bagi Dia yang disalibkan itu. Supaya kita tahu juga cara membawa salib hidup kita masing-masing. Karena itu mari kita hari ini memelihara hati dan budi kita dengan roh yang diberikan Allah ke dalam kita. Supaya kita menjadi saleh dan kudus seperti Dia. Menjadi pelayannya berarti juga dilayani oleh Dia dalam hal dosa kita tidak lagi diingat lagi, tetapi hukuman bagi kita ini telah dipikulnya supaya dosa-dosa kita ini ditumpas dan kemenangan terhadap hidup ini supaya kita menjadi anak-anak Allah. Mari kita bersama mengucapkan iman kepercayaan kita. Mari bersama-sama, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan